Pemirsa, 2 ton narkoba ditemukan dari kapal MTC Dragon Tarawa berbendera Indonesia di perairan utara Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. 6 orang diamankan dalam kapal, yakni 2 warga negara Thailand serta 4 warga negara Indonesia. Ya, ini yang apa namanya? Ini kardus 1. Sebanyak 2 ton lebih sabu ditemukan petugas di dalam salah satu coolant tank terbungkus kardus di kapal Sea Dragon Tarawa berbendera Indonesia. Kapal ini diamankan tim gabungan dari Bea Cukai, BNN, dan TNI Angkatan Laut. Kapal diamankan saat melintas di perairan utara Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa malam. Temuan awal sebanyak 40 dus narkoba diamankan petugas. Masing-masing dus berisikan narkoba seberat lebih dari 30 kg. Penghitungan jumlah sabu ini pun dilakukan hingga Kamis siang. Kapal ini membawa 6 kru, diantaranya 2 warga Thailand dan 4 warga Indonesia. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai peristiwa ini. Pemeriksaan masih terus dilakukan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Menteri Keuangan merombak jajaran dirjen di kementeriannya. Menariknya, pensiunan TNI diangkat menjadi dirjen Bea Cukai. Ditjen Purnawirawan Jaka Budi Utama hari ini resmi dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. Ditjen Jaka menyandang status purnawirawan usai pensiun dini dari TNI. Ketika dikonfirmasi terkait status Ditjen Jaka di TNI, Kapuspen TNI Majen Kristo Meisianturi pastikan bila diangkat akan langsung berproses pengunduran diri atau pensiun dini. Sebelumnya, Dirjen Bea Cukai dijabat oleh Askolani. Askolani adalah seorang yang berasal dari dalam Kementerian Keuangan. Jajaran dirjen yang baru ini memiliki tugas untuk memeriksa pendapatan negara, terutama dari bea cukai dan pajak. Tak hanya melantik Dirjen Bea Cukai, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga Jumat siang melaporkan kinerja APBN periode April 2025. Menkyu menyebutkan bahwa APBN periode tersebut surplus sebesar 4,3 triliun rupiah. Anggaran pendapatan dan belanja negara April 2025 mencatatkan surplus sebesar 4,3 triliun rupiah atau sebesar 0,02% terhadap produk domestik bruto. Sementara itu realisasi pendapatan negara per April 2025 mencapai 810,5 triliun rupiah. Dan angka tersebut mencatatkan penurunan 12,4% dari periode April 2024 yang senilai 925,2 triliun rupiah. Realisasi belanja negara hingga akhir April 2025 mencapai 806,2 triliun rupiah atau turun 5,1% dari April 2024 sebesar 849,3 triliun rupiah. Ya, pemerintah Indonesia berupaya menanamkan literasi sejarah Indonesia dengan temuan dan penelitian baru. Dan kami hadirkan cuplikan perbincangan Chamar Henda dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam One on One berikut ini. Ya, ini memang sangat penting bagaimana kita memberikan asupan data. Asupan data. Jadi bagaimana asupan data itu kita berikan, sekali lagi AI, di era AI ini, AI akan memberikan jawaban, memberikan respon, memberikan penjelasan kepada kita tergantung kepada asupan data dan algoritmanya. Gitu. Nah, kalau kita tidak aktif memberikan asupan data kepada AI kita, ya. Saya sebutnya AI kita, karena AI kita adalah asupan datanya bisa kita kontrol, ya. Jadi kalau misalnya kita, contohnya apa ya? Contohnya misalnya isu apa namanya? Isu keagamaan misalnya, misalnya bagaimana sejarah Hindu misalnya. Kalau kita nggak memberikan masukan banyak mengenai sejarah Hindu di Indonesia, nanti ya sejarah Hindu di negara lain yang akan digunakan oleh AI untuk menjawab pertanyaan kita, kan gitu. Sama saja mengenai isu kebangsaan, isu keagamaan. Kalau kita nggak aktif memberikan asupan data, data pembelajaran itu, ya AI kita nanti kita akan AI akan menjawab pertanyaan
pertanyaan kita berdasarkan asupan data dari bangsa lain yang tidak rutin dalam itu akar bahaya budaya karena bisa kita. jadi misinformasi ya Pak ya? Ya, exactly. Makanya kita, oleh karena itu, isu mungkin ini salah satu kekhususan dari kita, bahwa di dalam bidang AI ada 2 pilar penting yang belum tergarap secara global dan kita harus masuk, yaitu AI bidang kebudayaan dan AI bidang keagamaan. Gitu. Itu justru sesuatu yang sangat kuat dalam di bangsa Indonesia. Kebudayaan dan juga keagamaan. Keagamaan. Dan dua-duanya Indonesia punya kontribusi penting. Indonesia sangat kaya dengan kebudayaan. Indonesia yang kedua, keagamaan Indonesia itu bisa berbarengan dengan demokrasi, berbarengan dengan pembangunan. Dan informasi lain akan kami hadirkan usai jeda berikut.